Semakin semangat gue. Besti. Sally kebakaran jenggot. Apa yang harus kebakar? Emang dia punya apa sih yang harus dibakar? Sachiko. Oh Sachiko. Oh Sachiko. Ini yang kutunggu-tunggu. Kenapa merong-merong di lapak sebelah, Kak? Gua DM nggak dijawab, gua telepon nggak dijawab, gua SMS nggak dijawab. Nongolnya di roomnya si Tasya sama di Siralin. Dua muka banget. Si Tasya diomongin ini, dia omongin itu, Siralin diomongin ini, ngomongin itu, ya kan? Udah saling unfollow nggak sih? Masih. Gue mah nggak harus unfollow dia, sayang. Emang dia punya follower berapa sih? Emang yang nonton dia berapa sih? Kirain sahabatan banget. Siapa aku sama Sally. Kalau sahabatan nggak harus pinjem uang kali, ya kan? Aku tadinya mau quiet, guys. Udah melampiaskan emosi gitu kan. Ternyata dia bilang najis. Oh, Rahmanto Rahman. Itu nama aslinya ya, guys ya. Rahmanto Rahman tuh nama aslinya. Gua nggak usah salikasi itu tidak legal karena nama aslinya itu Rahmanto Rahman, ya, bukan salikasi itu bukan nama aslinya, ya. Nama di ID-nya dia ya itu adalah Rahmanto Rahman, oke, bukan salikasi. Kayak yang bermasalah itu ya dua-duanya lah, orang dua asap jahanam. Gimana mereka nggak itu, ya kan? Udah kasih kali ya. Ada apa sih Yoka ketinggalan? Gini ya guys, aku ini nggak pernah kenal sama aku baru pernah pertama kali kenal adalah ya yang itu yang huru hara di Indonesia, ya kan. Terus habis itu aku ketemuan sama Gaby, dan aku ke LA itu ketemuan sama Gaby, ya, ketemuan sama Gaby, baru ketemu sama Tasya dan ketemu yang lainnya. Jadi nggak ada ceritanya aku kenal sama Rahmanto sama yang lain-lain tuh nggak kenal, ya. Jadi common friends. Kalau aku sama Gaby ini kita main sosial media, ya kan. Kita main sosial media dan kita dulunya apa ya, pernah berselisih paham karena aku di gengnya si itu kan, mantan temenku, ya kan. Oke. Lo bukannya Anggi ngekos? Iya, tadinya mau ngekos, guys. Tadinya itu mereka nggak punya tempat di LA gitu kan. Di LA itu mereka ya dibilang, aku juga nggak mau terlalu kasar ya ngomongnya ya guys ya. Aku juga nggak mau terlalu kasar, oke? Tapi ya hotel ke hotel gitu, karena mereka kemarin apartemen tuh nunggak gitu, nggak bisa bayar, jadi dikeluarkanlah dari apartemen itu. Mereka nggak bisa bayar, jadi hotel ke hotel, ya, oke, gitu loh, hotel ke hotel. Nah di hotel itu dia telepon aku, Mbak di sini sepi Mbak, katanya gitu kan. Nanti gue kasih lihat chattingannya ya. Dia pinjam ke gua. Boleh dong Mbak, aku pinjam 200 Mbak. Lagi ini lagi sepi Mbak. Kita ganti dulu namanya, Rahman Rahmanto, ya. Oke sayang, ganti dulu. Terlalu cantik Sally kasih, ya. Nama aslinya kan Rahmanto Rahman. A-nya tuh Abdul, ya. Oke sayang, kalau gue ngomong langsung bawa nama, ya, langsung bawa nama, nggak usah macem-macem, ya, nggak usah pura-pura ngomong di belakang, ngomong di depan gue, ya. Ya, kemarin itu nih Rahmanto Rahman ya guys tuh. Mbak Yuke 200 aja ku pinjem boleh nggak?
Ayo buat apa? Kalau hotel nggak apa-apa, nanti aku yang bayarin, ya. Ya, nih. No, nomornya toh. No, Rahman Rahman ya. No. Terus dia bilang, sumpah buat apa gilingan, hahaha. Gue transfer nih, tuh. Rahmanto, ya. $200 sayang, 3 juta lebih ya. Terus nih, hutang dia, cash 200, tiket bisnis 250, total 450 ya. Siap mamiku, ya, siap mamiku. Gue bilang jangan lupa airport dia Burbank segala macam. Oke mak, datanglah dia, gitu kan? Ya, jadi ala-ala lupa gitu loh. Dulunya nggak punya uang sepeser pun ya, minta duit ke gue gitu ya, sampai dia datang ke rumah gue kasih makan, gue kasih tempat tinggal, dia utang sama gue ya kan. Ini tuh nggak sekali guys, gue tuh nggak bantu dia lebih dari sekali ya. Sekarang gue ungkit nih ya, ada yang $400, ada yang 3,5 ya, ada Bitcoin ya. Tuh, ada lekongnya dia di sini, ada ID-nya dia juga di sini, pasportnya juga ada di sini, ya. Oke? Jadi kalau misalnya lu mau main-main sama gua, lucu, ngerti gak sih? Lucu. Tadinya awalnya gue mikir, kenapa ini si pewong giling gitu kan? Udah mah gua buka kamar gue, udah mah gua kasih duit juga, udah mah gua pinjemin buat dia makan ya guys, gitu loh, ya. Udah mah gue bayarin dia apa, tiket bisnis kelas ya guys, dari LA ke sini bisnis kelas, ingat ya guys, bisnis kelas, oke? Ke sini ya. Terus sekarang kayak yang you fucking forget, lu memelas-melas gitu, meminjam duit ke gue gitu kan? Lupa kalau misalnya lagi nggak ada duit, lagi sepi, terus nelfon siapa, tolong dong Mbak Yuke, apa perpanjang hotel, perpanjang itu Bitcoin, tolong dong. Lupa minjem sama siapa. Nggak, ini ya guys, nih kalau misalnya mau lihat transfer itu ada lebih dari 5 kali dia pinjam ini ya, uangku ya. Tapi dia selalu bayar, gue tidak bilang dia nggak bayar. Tapi misalnya 2 bulan nih ya, Bitcoin tuh ya, Bitcoin bayar, oke? Mau lihat muka aslinya? Nih, muka aslinya tuh nggak kayak gitu, guys. Nih, muka aslinya no. Ya, nggak pakai filter, nggak pakai bedak, nggak pakai apa tuh, kayak gini muka aslinya no. Tuh. Muka aslinya yang sok cantik ya. Yang sok cantik muka aslinya begini, guys. Oke? Yang ngomong najis segala macem, emang lu punya apa? Selevel dewa apa sih lu sampai bilang najis, ya kan? Sekasta apa sih lu bisa sampai ngomong najis ke gue? Lu punya apa? Lu punya apa sih bisa najis cuy ke gue, ya kan? Gue tidak pernah minta sepeser pun ke lu. Lu yang minjem ke gue. Camkan itu, ya. Camkan itu, Rahmanto Rahman. Ingat ya. Sampai dia bilang gue najisnya, sampai gue di screenshot sama gue. Tadi kan gue di si siapa, di si Stasia kan dia naik kan. Oh, kata gue berani banget dia ada di Stasia gitu kan. Gak berani banget ya ada di Stasia. Gue bilang, cocok kali kalau dia ada di sini, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang najis, pengen pansos biar banyak itu. Guys, cus lah kalian follow banyak-banyak, saya kasih ya. Kan dia artis TikTok cenah, artis TikTok sama artis apa, Apollo ya kan, Apollo katanya gitu kan. Cucok kali lah dia lah pokoknya. Paling cucok di Jakarta, di Hong Kong, di Singapura, di Amerika, dia sedunia. Tidak ada yang bisa lebih dari si Rahmanto Rahman ini ya. Camkan itu, dia paling cucok, paling best, punya koko, pernah punya Mercy, pernah jualan es cendol, katanya gitu kan segala macam. Oke? Dan sampai detik ini pun dia merasa yang paling cucok di LA. Sahabatnya ya, dia pernah berteman sama si orang itu di Indonesia. Nggak bersahabat sih, pernah kenal lah. Gitu loh, bukannya temenan. Sebenarnya gini guys, aku itu kalau kita berteman nggak setiap saat telepon, Mbak Yuke, boleh dong Bitcoin Mbak, boleh dong aku pinjam 200, boleh dong aku itu apa bookingin hotel dulu, gitu loh ya.
pasti dia kalau nelfon tuh ada maunya gitu loh, bukan karena Mbak Yuke lagi ngapain, kita jalan yuk, kita hangout yuk, nggak ada. Dia pasti ada perlunya. Yuk, bisa nggak Yuk, aku pinjem dulu Yuk duit Yuk, bisa nggak? Pinjem dong duit, nanti aku ganti. Kadang-kadang digantinya 3 minggu, sebulan. Dan aku juga nggak pernah nagih gitu loh. Kalau misalnya dia lagi sama aku dan dia ada tamu gitu kan, baru aku tagih gitu loh duitnya. Otomatis kan itu depan mata gue kan. Karena orangnya menter-menteres, udah mah nggak punya duit gitu loh ya. Duitnya pas-pasan, menter gitu loh. Kayaknya dia marah sama gue kayak begini. Kemarin dia kan dapat gadun. Ini di gadunnya Alenka sebenarnya. Gadunnya Alenka, sharing lah kita bertiga. Aku, Alenka, dan si Rahmanto ini, ya kan. Si Rahmanto ini si Seli kasih, ya kan. Si Rahmanto ini dia itu ya pakai dukun sih. Dia kalau misalnya ritual mandi gitu dia pakai gayung ya guys. Pakai gayung, pakai minyak, pakai baca doa, pakai gini gitulah ya. Setiap dia ke kota manapun dia harus punya gayung. Guys, gayung dan minyaknya dia bawa biar tamu-tamunya lengket katanya. Tapi aku akui ya si gadunnya itu emang suka sama si Rahmanto ini, ya kan? Jadi kayak oke. Jadi ini kan ada yang pernah sama si gadun ini kan sebenarnya si Alenka dulu, ya kan? Alenka ini tuh orang yang pertama dihubungi dan ketemu sama si gadun, dan dia itu baik. Si Alenka dia bilang ya udah kita bersama aja. Jadi aku sama si Rahmanto itu jadi supportive player. Tapi enggak Kak, digeta guys. Tamunya digeta sama dia, bilang, "Lihat Yuk, ini tamu bakal nempel sama aku, bakal tunduk sama aku," katanya. Oh oke, kata gue, cucok. Bener, tapi tunduk. Dikasih 5.000, dikasih segala macam, dan semuanya shopping gitu kan ya. Itunya nggak masalah. Toh orang juga punya rezeki masing-masing. That's not the problem. The problem kan dia pulang lagi ke LA gitu. Dapat duit dia pulang ke LA. Terus pulang ke LA, dia itu lagi pacaran lagi sama dia pacaran. Terus duitnya habis, balik lagi ke San Jose. Jadi dia tuh kalau misalnya duitnya habis ya, mau belanja, mau nyebes, mau apa, dia baru balik lagi gitu loh ke San Jose gitu kan. Kalau enggak dia enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi ada duit, dia balik ke LA foya-foya, flashing gitu kan, punya ini, punya ono gitu kan. Kemarin dia pertama kali itu dia beli beli mobil kalau nggak salah. Bukan nyicil mobil punya almarhum ibu siapa gitu di LA. Tapi diambil juga kok mobilnya, nggak kuat bayar cicilannya Terus apartemen juga nggak kuat bayarnya Terus apalagi ya sekarang sih aku udah ceritain dulu ya. Itu waktu pertama kali ketemu si gadun itu gara-gara si Alenka bilang ya udah kita bareng-barengan aja, happy-happynya. Kita dapat lubutong segala macam guys, itu kayak yang fair gitu kan, semuanya dapat. Nah yang kedua kali sama aku, dia kan udah lama nggak ngobrol sama si gadun itu kan. Gua SMS si gadun itu loh, "Hey, temen aku lagi di sini nih," aku bilang gitu. Aku udah SMS dia. Si Rahmanto kan lagi di LA kan. Dia bilang, "Ma, aku harem nih. Aku nggak punya ini nih, banyak tunggakan segala macem." Kata gue, "Ya udah lama, daripada kau lama-lama di LA jadi gembel, mending aku bayarin kau hotel sehari lagi, kau ke rumahku aja, ya. Di rumahku seenggaknya kau bisa save money segala macam gitu kan, bisa nggak harus toksik juga sama laki lu gitu kan, sama mantan. Sekarang nggak tahu lakinya lagi. Dia itu berantem sama Alenka gara-gara dia bilang sama menuduh Alenka tidur sama lakinya. Jadi Alenka sama Sally ini kan harusnya teman baik, mereka sharing apartemen bareng gitu loh ya.
traveling kemana bareng gitu ya, sehidup semati lah ya. Tapi ujung-ujungnya adeknya dijahatin sama, ya bukan dijahatin juga sih ya, they deserve ya, aku nggak bisa bilang Alenka is an angel also gitu kan ya. Oke. Jadi yang poinnya gini loh, dia itu nggak, inget ya, ingat, dengerin ya guys, kita itu jualan lontong ya, seolah-olah laki-lakinya ini nggak boleh sama cewek-cewek yang lain gitu loh. Alenka bukannya ada cowok, iya Alenka ada cowok, makanya apa, si Alenka bilang itu bukan tipe gue juga gitu loh, gue punya laki juga, jadi udah kehaluan, otaknya kemana-mana gitu loh guys ya. Jadi kayak yang ada bagus. Tadinya gue pikir gini ya guys, ya udahlah aku bantuin mereka biar sampai mereka berdiri lagi. Dan pas dia si Anggi sama si Rahmanto ini kesini ya, ke rumah gue, mereka recover dulu karena males lemes kan, kalau misalnya nggak ngisep gitu nggak ada tenaga kan, jadi mereka harus ngisep dulu, mereka harus ngisep asap-asap, batu-batu jahanam, baru mereka semangat lagi gitu loh, bisa nempong 10 tamu juga bisa dihitung. Lemes kan, nggak ada barang, nggak ada duit, nggak ada apa ya kan, nggak ada itu juga, nggak ada alatnya ya kan. Nah di rumah gue ada tamu, mereka dapat tamu 2 atau 3 gitu ya, dan si Anggi juga dapat tamu di SF Pak Pikpuk gitu loh. Tapi gue mikir gini ya, kok jadi ya, kok jadi kerja bakti begini gitu kan. Sebenarnya lebih seru kalau misalnya kita itu bareng-bareng satu hotel atau apa, kalau misalnya vibes-nya bagus. Tapi kalau satu narkoba, satu mut-mutan, jadi dinamikanya tuh nggak sehat gitu loh kan. Kita emang mau have fun, kita mau cari duit, tapi yang satu asap-asap jahanam, yang satu mut-mudan, yang satu pengen tidur aja, yang satu, kata gue, kita ini mau kerja atau mau tidur atau gimana sih? Gue jadi bingung gue gitu kan. Dan ya udahlah kata gue, bener ini kita itu aja ke San Jose. Nah ke San Jose ketemulah si Gadun itu. Nah si Gadun itu ngehubungin si Rahmanto karena kan udah diusap-usap sama minyak itu kan, minyak apa? Minyak dari dukun sana gitu. Nempel lah katanya si Gadun itu. Tapi bener, nempel guys, bener-bener nempel gitu kan. Dibelanja ini, dibelanja ini itu kan. Dan aku di situ karena kan mereka nggak bisa bahasa Inggris, ya. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris kan gua. Jadi, jadi mereka tuh kalau ngomong sama tamu tuh kayak yang, what? Can you text me? Gitu loh. Ngerti kan? Kata gue, oke. Dan mereka takutnya overdosis ya guys. Jadi dia bilang, Mak, lu jagain gue ya. Takutnya gue parno atau gue terlalu high atau apa. Lu jagain gue. Jadi gue, si Anggi, sama si Rahmanto itu ada di kamar itu. Dan tadinya si tamunya itu ya, si Gadunnya itu suka sama si Anggi ya. Cuman si Rahmanto bilang, tamu gue, dipelototin si Anggi gitu kan. Tamu gue itu, jangan macem-macem ya. Gitu kan, tunggu. Serem kali, gue bilang gitu kan. Tapi ya si Angginya juga emang mau ngegetak tamunya itu. Dia bilang nggak ada yang bisa nandingin asap-asap jahanam katanya. Emang asap-asap jahanam kompetisi ya guys. Siapa yang bisa menyabu paling banyak gitu kan? Cocok kali, gue bilang gitu. Gue ya dari apapun, gue paling nggak bisa tek-otek gitu loh. Jadi gue tuh kalau misalnya ketemu tamu tuh cuman real aja, nggak banyak orang yang pakai itu kan, pakai substance namanya kan, kayak gimana nanti dua-duanya halu atau parno, dan gue tidak menikmati, camkan ya, gue tidak menikmati dan tidak mau. Jadi kalau misalnya mereka ngasep-ngasep, gue di pojokan gitu ya. Kalau nggak gue gini gitu.
gue gini, gue sambil are you guys okay gitu kan. Jadi tapi gue di pojokan. Karena kalau misalnya kalian terlalu halu, kalian terlalu asap itu, kadang-kadang mereka terlalu high terus jadi dua-duanya parno gitu. Jadi harus ada satu yang bilang no you're okay gitu ya. You're okay gitu, calm down gitu, jangan dia besuk terus sampai ke angin 7 gitu ya, ke awan-awan 7 gitu, jangan tapi lo menikmati hasil gesekan. Iya kan, gue bilang dia tamu